Kita itu solusinya bilang sama petani, jadi hari ini mau dipanen, sore itu jangan dikasih makan, kita waring, nanti ditaruh di waring, habis itu kita sortir untuk ukuran yang masuk ke pasaran. Nama saya Bapak Siswanto, saya berasal dari Desa Lugusari, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pringsewu. Saya di sini sebagai peternak ikan lele, terus ikan nila, gurame juga ternak. Selain saya sebagai petani ikan, saya juga sebagai pengepul ikan. Khususnya saya di sini sebagai pengepul ikan lele. Jadi saya mengirim ikan lele ke Bandar Lampung. Saya mulai bermain di ikan dari tahun 2007. Saya mulai menggelutin di usaha ikan, khususnya dulu masih ikan lele ya. Awalnya saya itu ikut teman sebagai pekerja. Jadi saya itu sebagai tukang sortir ikan itulah, tukang milih-milih. Awalnya milih-milih, jadi terus di tahun 2007-2008 saya mulai jalan sendiri, mulai ada pengiriman di Bandar Lampung. Alhamdulillah sampai sekarang masih pengiriman. Saya sebelum budidaya ikan saya sebagai buruh, Pak. Jadi buruh nyangkul, nah buruh apa orang nyuruh saya kerja. Saya sebagai pekerja buruh lah gitu. Kalau di lingkungan sini ya 50%-nya ya di usaha ikan lah ya. Sama di kebun, perkebunan, sawah juga ada. Untuk kolam sebelah ini ya panjang sekitar 8 meter ya, ada ya 8, musuhnya sekitar 12an apa 15 itulah. Kedalamnya ada 1,5 meter. Sumber airnya itu dari irigasi. Dari atas itu kan ada sungai, jadi di atas itu kan kita bendung, kita pasang dek. Kalau orang Jawa itu kan dek ya, jadi airnya bisa ngalir ke sini. Cuma sekarang keadaan masih kemarau, jadi airnya nggak bisa ngalir. Setelah kita manen, nanti kita melakukan perehapan, jadi perapian kolam. Habis perapian nanti ada yang diminta dikasih kapur kan ya. Terus habis itu kasih kayak M4 gitu. Nah ini kan kolam untuk penampungan. Jadi kita itu biar lebih enak di saat pengiriman barang itu kurang barang, kita tinggal narik waring aja. Bibit kita ada yang dari lokalan, anak-anak sini ada. Terus sebagian kita ngambil dari Metro Batanghari, ada yang ngirim. Untuk ukuran yang kita pesen itu di ukuran 35. Harganya satu gelas, kita pakai gelasan, jadi per gelas itu 17.000. 17 sekitar 200 sampai 250. Kalau kolam yang ukuran segini ya sekitar 15.000 lah hitungan. Saya untuk lele ini sebagai pembesaran. Kalau pembibitan enggak ini, kita masih belum ada yang ini. Kalau pembibitan macam-macam, mas, ada yang masamu, terus kemarin sempat mutiara, ada juga sangkuriang lah. Untuk pembesaran kita menggunakan produk pelet, jadi pabrikan, nggak ada makanan tambahan, 100% pakai
kita menggunakan merek Sinta, pabrik Sinta. Itu kalau 15.000 pakannya itu sekitar 2 tonan lah. Kita dari ukuran TP 80 terus kita sambung ke 120, habis itu ke Sinta Nyamen 1, habis Sinta Min 1 kita laju ke laju Min 2 sama laju Min 3. Untuk pemberian pakan kita sehari 2 kali, Pak. Jadi pagi sama sore. Untuk pemberian pakannya ya kita kalau masih kecil ya kita ini aja lah, kira-kira lah. Jadi kalau ikan itu udah nggak mau makan ya sudah. Kadang kan kadang petani ada juga sih ini ngasih makan sampai sisa-sisa gitu. Jadi saya kontrol, jadi saya kasih tahu jangan sampai kayak gitu ngasih makannya gitu. Jadi nggak kemakan kan mubazir. Untuk pakan pabrik ini, khususnya pakan Sinta ini, kita itu di fisik itu lebih bagus, lebih kuat untuk ikan jenis lele. Dulu pernah pakai sih tambahan itu ada kiriman usus, cuma nggak lama, itu paling usus ya cuma berapa kintal aja lah untuk bantu waktu ikan susah keluar itu kan. Kalau untuk usus itu ya airnya agak lebih bau sih. Untuk persentasenya sih kalau usus nambahnya dikit aja, Mas. Yang untuk dikirim kita itu size-nya untuk khusus Bandar Lampung itu 7-12, 13. Dari tebar sampai panen sekitar 2 bulan. Pembesaran kita tuh pasti ada masalah juga. Di awal itu saat tebar itu pasti di umur 1 minggu sampai 10 hari itu pasti ada kendala, dia kena penyakit. Jadi penyakit itu seperti ya kayak jamur, terus moncong putih itu pasti ada. Jadi kalau itu udah lewat, nanti biasanya masuk di ukuran kilon tanggung. Kalau bahasanya kan palangan lah, itu pasti nanti ada kendala lagi. Biasanya kena yang di patilnya itu bengkak itu loh. Itu untuk di waktu tebar kecil itu kita kasih obat yang pakai obat itu loh, Introflock itu. Tuh kasih itu ya, alhamdulillah kadang dia 2-3 hari sembuh. Caranya kita campur dengan pakan. Ya kalau udah kena itu kita agak kesulitan juga itu penanggulannya, karena kan udah terkena virus nih, jadi agak lama. Ya paling nanti kasih makan, habis itu libur makan, diliburin makannya, dipuasain. Kalau proses panen kolam ini kita udah pakai pemetung, Pak. Pemetung itu udah pakai jalur ini loh, nggak pakai mesin lagi, tinggal dibuka. Itu kan ada itu, buka pakai saringan, dia udah kering, Pak. Nah setelah kering kita jaring ikannya, kita waring, nanti ditaruh di waring, habis itu kita sortir untuk ukuran yang masuk ke pasaran. Untuk pemasaran ikan lele kita ada di Bandar Lampung, terus ada yang di luar pulau itu di Jabodetabek. Dulu juga pernah main ke Palembang. Untuk lokal di pagelaran kita mengandalkan paling eceran-eceran, sampai pakai motor aja. Kalau kita mengandalkan di Bandar Lampung agak ini, Pak, pas kelebihan barang nanti kita bingung. Oper barang itu, oper produksi, nanti ikannya nggak keluar, jadi banyak yang kelewat nantinya. Jadi kita nyari pemasaran di Jabodetabek tadi. Untuk ikan kita yang nganter, Pak. Jadi jenisnya ikan lele. Kita pakai mobil L300. L300 kita tergantung permintaan dari pasar. Biasanya kalau Jabodetabek itu minta seton 200 atau seton 1 kintal. Untuk Bandar Lampung sama aja. Ya kadang seton 200, seton 300. Ngelihat kondisi pasarnya, Pak. Dalam sehari yang jelas rata-rata ya 2 mobil lah, Pak. Kita untuk
mengisi di pasar itu ya ikan sendiri sama ikan mitra, terus ditambah lagi ikan di petani juga Pak. Ya untuk pengiriman biar ikan itu sehat, kita itu solusinya bilang sama petani, jadi hari ini mau dipanen, sore itu jangan dikasih makan, jadi ikan itu bisa fit. Kalau ikan sore kasih makan, paginya kita panen, itu banyak resikonya. Kendalanya itu mati, terus yang kedua untuk kesusutan itu agak lumayan banyak. Untuk kelebihan ikan itu di pengiriman kita itu, alhamdulillah ya, kita itu cuma menjaga di ukuran Pak. Jadi ukuran permintaan yang Bandar Lampung ini kan ukurannya kan agak kecil ya kita bagusin ukurannya. Jadi untuk yang Jabodetabek juga ya begitu pula Pak. Jadi yang kita jaga itu di ukuran sama kualitas ikannya itu tadi di saat pemanenan jangan sampai dikasih makan malamnya itu. Untuk kegagalan kita di ikan lele ini ya di saat barang berlebihan itu Pak. Ya barang berlebihan, jadi untuk harga itu kan pasti anjir Pak. Jadi kita itu pasti mengalami kerugian itu Pak. Ikan nggak bisa keluar kan, bingung gitu kan. Akhirnya ikan itu nggak kejual, kelewat size-nya. Bisa selisih di angka 3 ribuan size penurunan ikan itu. Kalau dia udah kelewat itu udah susah lagi, pasti kan kita tampung kan, itu banyak yang mati Pak. Itulah jadi kerugian di kita. Untuk HPP kita di sini, kita itu udah kita rinci dari pembibitan, terus pakan sama tenaga kerja itu di antara 15.000 sampai 16.000 Pak biayanya. Harga termurah di tahun ini kemarin sempat 15.500 16.000 Pak untuk konsumsi itu Pak. Untuk tertinggi saat ini di 18.000. Pernah Pak, kita itu pernah melihara ikan lele itu minus. Itu di bulan-bulan puasa kemarin itu kita itu banyak minusnya Pak. Ikan nggak bisa keluar, akhirnya kita ngasih makan ikan itu kita tahan-tahan. Jadi kan persentasenya menurun Pak. Ikan yang sampai nggak jual itu ya kilo 1, kilo 2 gitu Pak. Ada yang 2 kilo sampai. Untuk menjaga kestabilan di ikan, ya kalau bisa diusahakan dalam penebaran itu kita jangan serentak lah kalau bisa. Jadi biar kita bisa ngatur di pasar. Terus untuk penebaran ya kita kurangin lah size-nya. Biasanya ditebarin 20.000 ya kita kurangin jadi 10.000. Jadi kan ikan itu nanti nggak terlalu berlebihan gitu Pak. Dan kita kasih pemberian pakan itu yang lebih berkualitas dan bermutu. Ya ini untuk saran anak-anak muda khususnya di Desa Lubusari, saya sarankan lebih semangat untuk bikin pembibitan. Jadi biar saya dan rekan-rekan saya sebagai pembudidaya ikan khususnya untuk pembesaran, biar tidak jauh-jauh mencari untuk pembibitan dari Lampung Timur, Metro. Jadi ya kita usahakan untuk anak-anak muda khusus di Desa Lubusari lebih semangat lagi untuk membuat pembibitan. Oke, Pak. Biar yang pembibitan tapi yang berkualitas. Nanti kalau bisa kita cariin bibit yang unggul, khususnya untuk indukannya kita cariin yang unggul, yang bersertifikat. Biar pembudidaya ini semangat, gimana caranya? Kalau bisa ya pemerintah itu ikut mencarikan apa itu pemasarannya kalau bisa, apalagi untuk khusus buat
pabrik juga lah, kalau bisa kan ada pemasarannya juga. Jadi kita juga pas kelebihan barang itu agak nggak ini kewalahan untuk membuang ikannya itu loh.